semuanya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Saya Kak Rose hari ini tetap setia menemani Anda dan tetap semangat di acara Rumpi. Bingung kan Daniel, Q-nya di mana? Daniel menemani kita juga hari ini ya. Kita ke pojokan dulu yuk sebelum kita ke bintang tamu kita hari ini untuk membahas apa sih yang lagi ramai terjadi di luar sana, ramai mengundang komentar-komentar, ramai diperbincangkan. Baik itu sumbernya datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia apa ini? Dari dunia maya sih sebetulnya. Maya dulu ya, itu dari masih kemarin kan aku baru update tuh bahwa Instagramnya Lady Naywan yang kemarin dia nge-spill cerita suaminya yang berselingkuh dengan istri orang itu ya kan, yang inisialnya itu itu hilang lagi untuk kedua kalinya. Tapi hari ini udah balik lagi ya. Coba kita lihat screenshot ya. Ini dia sampai bikin akun second akunnya ya. Coba kita sama-sama simak second akunnya, karena ada banyak sekali Lady Naywan tuh banyak banget gitu. Lady Naywan gitu ya, gitu-gitulah ya. Ternyata yang dia second akunnya ada nomornya tuh berapa tuh? 168, Lady Naywan 168. Terus ini bilang, teman-teman akun asliku Lady Naywan udah balik ya. Makasih banyak doa. Aku aktif di sini dulu ya. Aktif di sini tuh maksudnya di mana? Di yang 168. Oh pantesan aku buka aku nggak ada apa-apa di sini. Mungkin masih prosesnya. Ini masih proses. Oh ada ding. Tapi belum ada update-annya emang. Gitu ya. Terus abis gitu ada juga nih artikel nih yang juga dia ceritakan kemarin di podcastnya Denny Sumargo bahwa dia tuh banyak menerima DM isinya ancaman-ancaman gitu ya. Maksudnya supaya dia berhentilah bercerita ke sana kemari gitu nih. Dan bahkan dia merasa waktu itu dia lagi pergi sama temannya kok seperti ada yang membuntuti begitu ya. Serem ya. Coba kita lihat yang berikut. Teror. Serem amat ya. Komentar netizen coba kita baca, bunyinya adalah, Dear Lady, serahkan semuanya kepada Tuhan, maka ia akan bertindak. Mau sultan manapun, sekaya apapun, sehebat apapun, percaya Tuhan, dia jauh lebih besar dari manusia, sehebat apapun. Dia yang akan berperang untuk kamu, Tuhan menyertai kamu. Yang berikutnya, wajar kan berurusan dengan orang kaya gitu. Ada lagi komentarnya, udah diselingkuhin, ada yang neror pula, semoga kuat ya Mbak ngadepin semuanya. Dan lanjut yang berikutnya, teror maupun ancaman tanggung jawab tanggung jawab yang sana lah ya gitu ya. Terjadi sesuatu dengan Lady yang dipenjara adalah mereka berdua. Oke lanjut berikutnya, kalau benar diteror sih siap-siap turun pamor gitu. Yang berikutnya apalagi komentarnya nggak ada. Gitu ya, gitulah. Aku setuju banget sama yang pertama tuh ya. Oke kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama ya. Bintang tamu kita ini benar nih kabarnya dia pergi ke Korea operasi plastik. Apalagi sih, kenapa sih, ada apa sih, kenapa sih, ada Denada. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Gila. Coba kita lihat fotonya. Emang iya, emang dia punya smiling line, kayaknya kayak nggak ada deh kayak. Oh lelah ya. Lelah. Dan itu dibandingin sama yang keringetan habis olahraga ya. Tapi kan kalau foto gini kan, terus kalau kayak Rumpi ya kita tahu ya kameranya keren gitu kan. Wah ini lampu lightingnya keren gitu. Jadi wah kelihatan glowing, gitu. Tapi lebih kayak consciousnya itu karena kan ya kalau aku kayak ketemu orang langsung, show langsung, zumba langsung ketemu dan lihat orang. Jadi emang sudah terlihat turun gitu loh. Iya sih emang sih. Jadi ditarik gini kan, ditarik. Tapi nggak diikat di sini ya. Tarik gini. Ya itu kalau gitu ikatnya di mana sih? Balik kuping. Jadi di sini nih, di sini. Jadi jahitannya tuh dia di sini, dari sini turun ke bawah, terus aku juga diangkat sininya, di lehernya sini juga diangkat. Jadi di jahitnya ke belakang. Jadi kelihatan lebih gini loh Kak, lebih V-shape. Iya, lebih useful ya. Lebih youthful, lebih kencang. Jadi smile-line-ku nggak ada. Itu dia ceritanya. Ya kenapa? Ya, cuman gara-gara karena itu aja supaya untuk penampilan di dunia buat ketemu kerja. fans buat jadi kerja. emang aku tuh niatnya kesana, nawaitunya tuh udah kenceng banget, mantep banget. Karena aku sebenarnya orang yang penakut Kak. Dan ini udah aku pikirin bertahun-tahun lamanya. Aku butuh pekerjaan ini dan kita suka nggak suka, mau nggak mau penampilan adalah bagian daripadanya. Jadi ini adalah ikhtiarku supaya tetap bisa langgeng mendukung pekerjaanku ke depannya insya Allah. Amin. Masih harus cari duit soalnya, jadi doain. Sana endorse atau gimana? Enggak Kak. Ya gimana sih? Mestinya ngomong-ngomong dulu biar masuk tuh endorse-an. Iya beneran. Tapi emang gitu. Jadi kan aku habis nggak punya duit tuh sekian lama kan.
Iya, Para iya, kakak iya. ini yang tahu. Berat ya kan? Nah, terus Perjuangannya. alhamdulillah tuh habis itu kan bisa kerja lagi, Allah kasih uang, rezeki Alhamdulillah. gitu. Nah, pertama yang aku lakukan adalah membereskan semua keblangsakan yang terjadi di perekonomianku selama pandemi. Stabil Terus dulu. punya duit lagi kan, aku langsung pertama kali aku bayar sekolahnya Aisyah. Udah aku nggak beli apa-apa, nggak beli macam-macam. Aku tahan terus sampai aku punya duit lagi, aku beli lagu KOPLO karena aku butuh itu buat modal kerja. Udah aku nggak beli apa-apa lagi. Begitu aku punya duit lagi yang aku lakukan adalah aku pergi untuk surgery ke Korea karena aku menganggap ini adalah modal kerja. Modal kerja. Jadi Harus- semua yang dia belanjakan itu adalah untuk modal kerja, kerjaku. securing Iya. sekolah anak, semuanya Ya, asuransi ya, dan lain sebagainya. ya, ya. Luar biasa, keren Aduh, banget. ya sama lah. Ini kau juga jagoan. Langsung pengen narik di sini di Korea perlu bisa kita. Ada yang udah kece banget. Dan ada fitnah Iya. atau fakta. Sebelum dioperasi kamu sempet nangis banget karena kamu Iya. aslinya takut sama jarum segala macam dan fitnah atau fakta. Kalau aku lagi di kayak klinik kecantikan gitu ya, kalau pas aku datang tuh 3 lantai tuh pasti tahu kalau ada aku. Karena aku tuh pasti pasti gitu. Aku tuh penakut banget sebenarnya. Pantesan kamu milihnya udahlah langsung sekali aja operasi. Nah, aku milih gitu. Memang banyak pertimbangan. Karena banyak perawatan lain yang suntik-suntik tapi kan itu berarti tiap kali itu suntik Iya kan, jadi kan mesti Takut. berapa bulan sekali, bersih berapa lama sekali gitu. Kalau ini kan memang hasilnya ya udah sekali kita melakukan dia akan stay walaupun nantinya pasti yang namanya gravitasi apa. Jadi berapa Cuma lama dia lama. bisa bertahan? Setiap orang beda-beda sih Kak, tapi ya ini pasti mungkin dari semua prosedur yang lain inilah yang paling lama bertahannya. Dia harus apa? Kamu nggak boleh apa supaya ini tetap bisa bertahan lama kan ada gitu? Nggak ada, karena Nggak memang ada. aku juga kalau kegiatannya juga instruktur Zumba, olahraganya juga kenceng, gravitasi Ya, pasti, juga, ya. jadi pasti. Tapi memang benar, malam sebelumnya tuh aku nangis. nangis. Tapi aku, jadi aku tuh punya, udah kayak saudara aku ya, dia tuh hairdresser aku, namanya Yazid. Dia tuh cuma WhatsApp aku bilang, luruskan niat. Niatnya Jadi buat pada apa, saat gitu? jadi pada saat aku nangis itu karena ketakutan, aku cuma berdoa dalam hati, ya Allah, dan aku mantapkan ikhtiarku ini sebagai ikhtiarku untuk cari nafkah. Hamba mohon ridhomu, hamba mohon perlindungan, pertolongan. Udah itu. Masya Allah. Jadi yang keinget kalau lagi nangis gitu, lagi ketakut gitu, pas udah mau masuk anestesi, yang keinget tuh cuma Aisyah di kepalaku. I'm doing this karena aku butuh untuk bertahan hidup, aku harus bekerja cari nafkah dan untuk Aisyah. Jadi itu aja. Itu yang Padahal takut banget. menguatkan kamu. Iya, alhamdulillah itu menguatkan Ada yang aku. udah deh nih, sebulan lebih ya. Udah sebulan lebih ya. Jadi udah bisa ngomong. Kalau pertama-tama nggak bisa Kak, orang mau minum sedotan aja mulutnya nggak nyampe. Jadi nggak bisa gitu. Ah, serius? Karena kan ya ini kan Iya, ditarik terus jadi ya. gimana dong? Ya nggak bisa minum sedotan, jadi mesti minum itu tuh juga pada Bleber. Oke. Fitnah atau fakta, selain facelift kamu juga menurunkan berat badan. Aduh, sebenarnya bukan cuma untuk kerjaan sih, supaya juga cepat dapat jodoh lagi. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, doain semuanya. Amin. Tapi ya kalau menurunkan berat badan itu udah bagian dari ikhtiarku, karena balik lagi gitu. Aku kepengen menua dengan sehat, bugar gitu. Ya, Pengen ngelihat Aisyah nanti dia jadi dokter. Amin ya robbal amin, alamin. amin. Dia menikah nanti. Amin. Amin ya robbal alamin. Kepengen bisa menikmati hidup bersama dengan anak cucuku di saat nanti Hidup aku yang sudah tua. berkualitas. Iya. Amin. Fitnah atau fakta, Dinanda? Kamu akhirnya bisa memenuhi keinginan Aisyah untuk nonton Blackpink, tapi dia marah karena pada saat konser justru kamu nggak bisa Benar. ikut nemenin dia. Kamu jengkel kemana? banget. Aku kerja di sini. Untuk bayar tiketnya ya? Bayar tiketnya. Padahal Ya, itu kasihan. tiketnya aku udah beli yang paling ujung belakang. Aku udah bilang sama dia, nggak apa-apa ya nak, nontonnya dari itu, yang penting kan bisa tetap kelihatan. Kelihatan. It's okay ibu, it's okay. Dia udah seneng banget. Pokoknya itu kalau misalnya ngelihat Singapore National Stadium ya, itu udah paling belakang lah, itulah kita berdiri di situ. Tuh, akhirnya dia nonton sama siapa? Mahal. Sama sepupu-sepupu. Oh. Sama sepupuku, maksudnya sama Mas Romi, sama Mas Roni, dan tiket yang aku beli buat aku tadinya tuh aku pakai buat sahabat dia sekolah gitu. Jadi supaya ada temannya tetap Supaya ada ya. temannya, iya. Oh, ada videonya ya Aisyah nonton Blackpink, kayak apa sih serunya? Ya ampun, persiapan katanya sampai harus bikin baju khusus gitu. Dia minta bikin baju, mau pakai. Jadi kostum yang dia bikin itu aku bikin di sini gitu ya, karena dia udah ngasih fotonya, ibu aku mau foto kayak begini gitu. Dan jujur itu sebenarnya adalah momen yang buat aku tuh
bikin aku terharu banget sampai sekarang karena aku ingat sebenarnya itu adalah keinginan dia waktu dia masih sakit. Waktu itu lagi kemo, Blackpink datang ke Singapura dan dia mengungkapkan betapa inginnya dia nonton dan pada saat itu nggak bisa aku berikan. Dan akhirnya alhamdulillah, Masya Allah, Allahu Akbar berkenan untuk berikan itu untuk anakku. Jadi aku bersyukur. Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa ya. Bang, waktunya yang tepat adalah yang kemarin itu, ya kan? Oke, lanjut. Fitnah atau fakta Denada? Sekarang kamu tetap mengirit ya. Kalau ke Singapura juga kadang-kadang ke Singapurnya lewat Batam naik kapal feri. Fitnah atau fakta? Fakta itu. Fakta. Ini kayak bagus ya. Tiketnya long weekend lagi mahal banget. Aduh, udah. Aku tidak jarang sekali. Aku tuh kalau nggak bukan karena ngejar waktu atau apa nggak akan. Aku tuh terbang langsung ke Singapura. Pasti aku dari Batam dulu. Dari Batam aku naik ferry. Baru sampai aku punya langganan Abang Sabri yang ada di Batam yang jemputin aku dari bandara ke pelabuhan feri gitu. Jadi emang itu untuk menghemat ya, walaupun misalnya bedanya lumayan lah kali 500.000 itu buat aku, daripada 500.000 aku pakai buat itu mendingan aku pakai buat yang lain. Keperluan Aisyah sekolah atau apa gitu, yang kayak gitu-gitu. Enggak ketemu mungkin artis-artis gitu. Biasanya bapak ibu yang bertugas di imigrasi gitu yang, tapi sekarang udah pada tahu karena kan sering sekali aku akhirnya lewat situ kan gitu. Akhirnya ini Denada, iya bapak, iya ibu gitu. Dan akhirnya jadi rutin lah aku sekarang terus lewat situ. Iya. Jangankan itu, handphone aku Kak, itu udah sampai pecah. Nggak aku ganti. Sampai akhirnya aku ganti, itu pas udah dia Kebanting mati, udah nggak bisa ngapa-ngapain, baru aku ganti. Kalau masih pecah, nggak apa-apa, udah ini masih bisa. Pokoknya ngirit. Ibu tuh gitu ya, ibu tuh gitu ya kan. Dan ya namanya pekerjaan kalau di panggung dunia hiburan kan harus kelihatannya paripurna di depan ya, penonton. Di belakangnya mah kita mah ibu-ibu seperti biasa, ibu-ibu yang lain juga. Oh, ini ada satu ibu-ibu lagi ya, viral kemarin ya. Iya. Kamu tahu denger nggak lagunya ya? Tahu dong. Hah? Ya? Oh, bukan. Tapi nanti. Oh, nanti. ada satu. Oke. Ini ibu-ibu yang kemarin nganterin anaknya umur 14 tahun. Iya. Sekolah di luar. Oh, study tour doang. Tapi nangisnya kayak nganter anak sekolah pergi lama ya. Coba kita lihat profilnya. Apa saya Anastasia berikut ini. Sudah ada Mas Ayu di sini. Hai. Nyambung ya ngobrol soal ibu-ibu ini juga sama nih, ada kisah ibu-ibu yang nganter anaknya study tour. Kemana sih Bu? Jauh banget study tournya. Kemarin tuh Samara itu dia ke Brisbane. Oh, seru banget. Berapa Dari lama? Homestay cuma 9 hari sebenarnya. Cuma karena mungkin pertama kali ya dia pergi nggak ada keluarga, benar-benar nggak didampingin sama orang tuanya satupun. Tadinya tuh aku mau ikut gitu, karena kan dia tuh sebelumnya tuh kayak 2 minggu yang lalunya itu dia masuk rumah sakit. Oh, gitu. Jadi tadinya aku udah mau apply visa, tapi ternyata aku ada syuting film. Oh, gitu. jadi nggak jadi ya? Enggak. Oke nih, nganterin sayangku untuk Brisbane mewek udah pasti. Pertama kali ngelepas pergi jauh tanpa keluarga baik-baik ya, anak sehat-sehat. Video call terus ke Ceces dan Babui. Ceces tuh panggilannya, panggilan bapak sama ibunya ya. Iya. I love you so much. Jadi udah berapa hari? Udah pulang? Belum? Udah pulang. Sebenarnya udah pulang cuma sebentar, cuma 9 hari, cuma biasa lebay kan. Namanya ibu pasti lebay gitu. Do and don'ts-nya apa? Itu kan banyak tuh pesan-pesan dari orang tua. Kamu nggak boleh gini, nggak boleh gini. Dan berapa kali kamu video callan dalam sehari? Selain berikut ini kita bahas, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Musik.